Guys, ketemu lagi bersama saya Wahab di YouTube Cak Sampul. Jadi untuk video hari ini saya akan membuat sesuai dengan judul yang ada di bawah ini, tentang gimana perjuangan saya melawan wajah kusam, dekil, dan juga berjerawat. Jadi tetap buat kalian jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa didudul gambar loncengnya, jadi biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Jadi untuk video kali ini saya ingin membahas gimana perubahan warna kulit wajah saya yang dari hitam dekil terus juga berjerawat, tapi alhamdulillah untuk saat ini tinggal bekasnya aja. Nanti saya akan ceritakan dan juga pakai apa aja sih biar kalian semua juga tahu. Jadi buat yang pejuang akne atau yang jerawatnya sampai meradang itu biar bisa tahu juga. Jadi sebenarnya cerita saya mulai berjerawat itu saya mulai dari kelas 1 SMA. Karena kelas 1 SMA saya itu kan hitam ya, dekil kayak di sini nih. Nih. Jadi saya hitam, dekil, tapi belum berjerawat itu, guys. Saya mulai berjerawat itu kelas 1 mau naik kelas 2. Nah, pas kelas 1 mau kelas 2 itu saya disaranin sama kakak saya itu untuk pakai Garnier atau pembersih muka Garnier karena wajah saya itu dekil banget. Bangetnya pakai banget. Nah, karena saya juga malu ya karena punya wajah dekil, kusam, dan juga nggak enak dipandang intinya. Saya akhirnya beli itu yang namanya Garnier. Tapi saya nggak beli yang kecil, tapi langsung yang gede. Jadi biar nggak beli lagi kayak gitu, guys. Nah, setelah saya pakai itu, mungkin nggak cocok atau gimana di kulit saya. Awalnya tuh nggak ada perubahan putih atau apa sama sekali gitulah intinya. Tetap aja kusam gitu. Tapi setelah saya pakai saya pernah pakai itu satu hari itu sampai 5 kali, guys. Nah, setelah saya pakai itu ternyata besok paginya pas saya mau berangkat sekolah itu jerawatnya tuh banyak banget muncul di bagian atau di area jidat sebelah sini, guys. Itu jerawat tuh ada 5 jerawat batu loh, bukan jerawat yang kecil-kecil gitu. Jerawat batu langsung ada 5. Di situ saya langsung depresi. Saya juga langsung malu lah intinya. Jadi waktu ke sekolah itu saya pakai topi. Karena sekolah saya itu kan sekolah Islam, guys ya. Sekolah kayak ya lebih ngedepanin agama gitu loh. Jadi kan ada sholat duha, sholat zuhur, sholat asar kayak gitu. Jadi saya juga pakai songkok waktu ke sekolah. Tapi berhubung saya itu jerawatan, di situ saya pakai topi, guys. Saya nggak berani pakai songkok. Karena kalau pakai songkok kan kayak gini, guys. Nih. Nah, kalau pakai topi kan bisa nutupin sini, guys, sampai jidat sini, pakai yang depannya itu. Karena saya nggak berani pakai songkok, ditanya kenapa kamu nggak pakai songkok? Bawa bu, tapi di tas, digunakan buat sholat aja gitu loh. Karena memang ada jerawatnya di sini, guys, parah, gede-gede banget pokoknya. Sampai saya malu. Nah, saya kan nggak tahu ya penyebabnya apa gitu, karena saya kan nggak punya riwayat jerawat. Keluarga saya juga nggak ada yang berjerawat gitu loh. Setelah saya pakai Garnier lagi, ya itu tadi jerawat saya bukannya kering gitu loh, tapi tambah merah kayak gitu. Tapi bukan saya menjelek-jelekan produknya ya, tapi mungkin kulit saya aja yang nggak cocok. Jadi buat kalian yang pengguna Garnier, kan semuanya tergantung kulitnya masing-masing ya, guys ya. Jadi kalau di kulit saya itu dulu saya pakai Garnier tuh nggak cocok gitu loh. Tapi setelah itu saya juga nggak tahu kan, waktu SMA kan nggak pernah perawatan skincare atau apa yang lainnya, yang penting kan kelihatan bersih gitu aja. Nah, karena saya belinya udah terlanjuran besar, jadi mau nggak mau kan saya harus ngabisin itu dulu gitu loh, guys. Nggak mungkin saya yang namanya langsung ganti karena nggak ada uang zaman SMA itu. Setelah itu karena jerawat semakin merah semakin meradang, saya nggak pakai itu, guys. Nggak pakai apa namanya Garniernya lagi karena takut tambah merah lagi. Jadi saya selama sekolah itu jerawat itu nggak sembuh hampir 1 bulan, guys. Jadi saya pakai topi, kemana-mana pakai topi, nggak pernah keluar rumah. Disuruh orang tua juga saya malu, nggak mau, karena orang tua saya kan juga kerjanya di luar gitu loh. Kayak ayah saya itu kayak benerin elektronik orang atau apa kan saya pasti diajak. Tapi pas itu saya nggak mau gitu loh. Karena saya malu ada jerawat banyak di sini, tapi tetap paksa, ya udah saya berangkat. Orang saya juga dari keluarga yang biasa ya, jadi kan mau nggak mau harus bantu orang tua gitu, guys. Tapi saya malu, saya pakai topi terus
sampai di sini kerasa perih gitu. Malamnya tuh merah-merah gede-gede sampai saya kayak pusing, buat sholat juga sakit gitu loh. Saya sampai bingung guys, saya sampai depresi. Nah waktu saya mau naik kelas 2 itu kan saya nggak pernah pakai apa-apa ya, kembali lagi kulit saya menjadi dekil dan juga kusam guys gitu, seperti dulu. Tapi jerawat masih ada gitu loh, dari cuma kulit kusam sama dekil sekarang berjerawat. Jadi saya tambah bingung, saya nggak tahu solusinya gimana. Kalian suruh pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, tapi saya nggak ada uang dan juga nggak berani coba-coba guys gitu loh, karena trauma dari pertama kali menggunakan itu facial wash itu gitu loh. Setelah saya lulus setelah saya kelas 2 kelas 3 itu nggak ada perubahan guys. Jadi kelas 2 atau kelas 1 seperti ini, saya tetap hitam dekil tapi jerawatnya itu nggak kelihatan gitu loh, karena kan pakai jari-jari jauh gitu guys. Nah setelah itu saya kan nggak pakai apa-apa itu guys ya, sampai saya lulus saya tetap hitam dekil keriting kayak gitu. Nah setelah saya lulus, saya itu kan kerja sebagai sales gitu guys, sebagai sales yang keliling Indonesia gitu loh, kayak Kalimantan, terus juga ke Jawa Tengah, terus keliling Jawa Timur, saya juga pernah. Tapi dengan keadaan tadi kulitnya kusam, dekil, dan juga berjerawat gitu loh guys. Kalau nggak percaya seperti ini nih. Apalagi ini ditambah dengan situasi tubuh saya yang sangat kurus guys. Ini saya ingat situasi tahun 2017, saya di Jawa Tengah guys, tepatnya di tempat wisata Batu Raden. Ini saya kurus banget, berjerawat ini guys kalau kalian tahu, bahkan sampai pipi-pipi itu jerawatnya. Itu saya belum pakai skincare sama sekali, belum pakai pembersih muka atau apapun sama sekali guys. Nah setelah itu saya keluar dari pekerjaan itu guys, karena ada suatu hal lah. Setelah itu saya pindah menjadi seorang koki di restoran Jepang di daerah Surabaya. Di situ saya udah mulai agak melihat penampilan ya, gimana sih caranya merubah biar nggak dekil, kusam, sama berjerawat seperti ini lagi gitu loh. Tapi saya belum menemukan gitu, maksudnya belum berani. Saya udah disaranin suruh ke sini tempat kecantikan yang ini untuk perawatan kulit, tapi saya belum berani gitu loh, karena satu sisi saya nggak pernah masuk ke tempat kayak gitu, yang kedua saya takut berjerawat parah lagi kayak gitu. Tapi setelah saya pindah dari koki tempat restoran di Surabaya, saya pindah ke catering guys, ke catering di Surabaya juga, di salah satu cucunya dari Pelindo gitu. Di situ saya juga belum perawatan sama sekali, karena saya nggak tahu dan juga nggak mau pakai skincare yang lain-lain karena masih takut berjerawat. Jadi saya cuma pakai pembersih muka yang lainnya gitu, kayak Vaseline atau juga pakai itu Nivea kayak gitu, saya masih cocok. Jadi kalau yang lembut-lembut mungkin saya masih bisa gitu. Nah yang saya mulai pakai skincare itu saya mulai di tahun 2018. Di tahun 2018 itu saya mulai pakai yang namanya 2018 awal ya, saya mulai pakai krim HN itu guys, krim HN yang viral katanya bisa bikin putih bersih itu guys, katanya bisa. Nah saya pakai itu guys di tahun 2018 pas saya masuk mall, tepatnya itu di bulan September. Terus saya mulai pakai HN, karena kan yang namanya masuk mall kan kita nggak bisa yang namanya dekil atau yang apa ya. Jadi saya coba untuk perawatan pakai HN. Ternyata pakai HN itu tambah parah guys, tahu nggak? Tambah parah. Jadi kulit saya semakin kusam, dekil, jerawat itu bukan yang hilang guys, tapi muncul di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semuanya muncul guys. Pakai HN itu, krim HN yang katanya BPOM tapi kan polosan bentuknya ya. Itu seperti itu guys, kulit saya menjadi kusam, nggak karuan dan juga rusak lagi intinya gitu. Nah pertengahan di tahun 2019 saya ganti skincare lagi. Di situ saya pakai beli di Shopee, saya pakai Shopee, beli itu namanya RK Glow kalau nggak salah, kosmetik viral atau apa itu loh guys. Saya beli di Shopee, saya coba karena harganya kan juga nggak terlalu mahal, murah juga. Saya pakai selama 2 bulan. Nah selama 2 bulan saya pakai RK Glow, memang itu BPOM ya, bagus. Tapi mungkin di kulit saya juga nggak bagus karena nggak ada perubahan signifikan atau perubahan sama sekali gitu loh.
Jadi saya bukan menjelek-jelekan produk LK Glow, tapi memang di kulit saya itu nggak ada perubahan. Setelah saya selesai pakai itu mungkin ada detox atau apa gitu ya. Jadi saya keluar kayak berintisan gitu loh, bukan jerawat, tapi di sini tuh jadi kayak beruntusan yang nggak enak lah intinya. Ya namanya kita mau perawatan kan, kalau ada detox kayak gitu kan malu, apalagi saya kerjanya kan di mall gitu loh. Jadi kan saya dilihat semua orang gitu. Kalau saya sampai beruntusan kayak gitu kan nggak enak. Jadinya saya stop di situ, saya nggak pakai RK Glow lagi. Terus disaranin sama temen saya suruh pakai namanya Beb White C. Jadi kayak gini guys, mari ya. Nih, jadi saya pakai Beb White C ini. Pokoknya seperti itu. Ini yang facial washnya guys ya. Saya pakai Beb White C ini udah sampai sekarang ya berapa bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah. Belum, 2 bulan. 2 bulan saya pakai ini Beb White C. Alhamdulillah di kulit saya cocok. Jadi untuk jerawat-jerawat itu udah mulai hilang semua, dari jidat sampai pipi ini udah hilang semua. Tinggal bekas-bekasnya aja ini guys. Tinggal bekas-bekasnya aja. Jadi ini udah BPOM juga. Jadi setelah saya lihat review yang ada di internet untuk Beb White C ini udah BPOM. Jadi saya coba untuk gunakan selama 2 bulan. Alhamdulillah cocok di kulit saya gitu loh. Jadi buat seterusnya ya mungkin saya pakai Beb White C gitu loh, selama itu masih cocok di kulit saya. Jadi ada perubahan yang dari dekil itu lumayan agak cerah kayak gini guys. Jadi perjalanan menggunakan skincare atau dari kulit dekil menjadi kulit yang agak mendingan seperti itu juga perlu usaha yang benar-benar guys. Jadi buat kalian yang punya jerawat atau juga cuma dekil kusam, lebih baik kalian konsultasikan dulu ke dokter kulit. Jangan asal pakai krim ini, krim itu, atau pakai facial wash ini, facial wash itu, karena kita nggak tahu kondisi kulit kita seperti apa gitu loh. Jadi usahakan buat kalian yang punya jerawat jangan pernah minder atau juga yang namanya insecure, karena kalian bisa nanti lihat di video-video saya selanjutnya lagi. Saya juga akan mereview gimana perkembangan setelah saya pakai Beb White C ini. Jadi buat kalian yang mau pakai Beb White C ini nanti bisa lihat video saya seterusnya gitu. Intinya pesan saya satu, jangan bebanin pikiran kalian karena hanya masalah jerawat 1, jerawat 2, atau sampai yang meradang itu jangan dibuat pikiran gitu loh. Karena semakin kita sering berpikir yang enggak akan membuat jerawat kita semakin menumbuh terus guys gitu loh. Udah kulit kusam, dekil, berjerawat itu kan juga nggak enak dipandang. Jadi jangan pernah kalau ada jerawat jangan pernah minder, jangan pernah insecure, dan juga jangan pernah banyak pikiran. Intinya makan sayur, makan buah, ini yang sehat-sehat dimakan guys gitu loh. Kalau kalian sering makan gorengan berminyak itu nggak apa-apa, yang penting jangan keseringan, dikurangi guys. Jadi ya itu tadi, perawatan kulit itu memang butuh usaha, niat, dan juga keseriusan. Kalau kalian ingin yang instan, itu nggak ada yang instan yang namanya skincare BPOM guys. Kecuali kalau skincare yang bermerkuri itu bisa instan, tapi lama-kelamaan bisa membuat kanker kulit gitu guys. Nah jadi seperti itu perjalanan singkat perubahan kulit saya, mulai dari yang hitam, dekil, berjerawat dari zaman SMA sampai sekarang yang agak mendingan guys. Jadi nanti saya akan mereview perkembangan gimana saya menggunakan skincare Beb White C ini seperti apa. Jadi tetap saksikan terus channel YouTube saya. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, juga subscribe-nya ya guys ya. Jadi biar tidak ketinggalan YouTube saya, jangan lupa di doodle gambar loncengnya biar ada notifikasi masuk buat kalian semuanya. Jadi cukup segitu aja dari pengalaman saya dari kulit dekil, hitam, dan juga berjerawat. Jangan lupa, jangan pernah menyerah, dan juga jangan pernah namanya putus asa, karena kita bisa berusaha tapi semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Terima kasih semuanya, see you, bye bye.